kita, Alhamdulillah. Ibu Wilda Rahmawati dan Bu Waryunah Irmawati. Oke, peserta berikutnya. Sebelumnya saya sampaikan aturannya untuk presentasi peserta adalah 7 menit, Bu Wilda. Oke. Kami berikan waktu 7 menit. Kemudian untuk mentor, Bu Waryuna kami berikan waktu 3 menit untuk memberikan penguatan. Dan selanjutnya kepada penguji kami berikan waktu 7 menit untuk tanya jawab dan memberikan saran masukan. Sudah siap Bu Wilda? Bisa Sudah siap. dimulai dan share screen ya. Oke, Sudah baik. direkam ya? Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Waalaikumsalam. selaku moderator, mohon maaf. Yang terhormat Ibu Budi Lestari selaku penguji dan juga Ibu Waryuna Irmawati sebagai mentor saya. Mohon maaf, saya izin share screen, guys. Baik, jadi untuk saat ini saya akan memaparkan terkait dengan rancangan aktualisasi yang sudah saya diskusikan dengan mentor yaitu Ibu Waryuna yang berjudul optimalisasi tindak lanjut temuan audit melalui penyusunan SOP dan monitoring internal di Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Salatiga. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Wilda Rahmawati Pradinaningtyas sebagai CPNS Auditor Ahli pertama di unit SPI UIN Salatiga. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya identifikasi isu. Jadi dari kemarin yang sudah kami diskusikan dengan mentor ada 5 isu, yaitu yang pertama tindak lanjut audit belum optimal, yang kedua pengelolaan arsip audit belum tersistemasi, yang ketiga ketidaksesuaian dokumen pertanggungjawaban kegiatan, yang keempat minimnya pelaporan gratifikasi, dan yang kelima belum tersedianya dashboard kinerja sistem pengawasan internal. Setelah itu dilakukan analisis menggunakan APKL dengan 5 isu tersebut dengan skor tertinggi 5. Dengan analisis tersebut didapatkan tiga skor peringkat teratas. Dari tiga teratas tersebut lalu dianalisis lagi menggunakan USG. Lalu setelah USG ini kemudian didapatkan satu isu yaitu tindak lanjut temuan audit belum optimal sebagai core isunya ya. Dan itu juga terdapat di APKL. Di APKL juga dia mendapatkan peringkat 1, kemudian setelah USG isu tersebut juga mendapatkan peringkat 1. Nah, ini ada bukti dukungnya. Salah satunya format tindak lanjut audit yang berbeda-beda. Kemudian ada juga case yaitu contoh temuan yang sama pada laporan audit 2023, yaitu status kegiatan pada si mentor banyak dengan status revisi dan ditemukan lagi pada audit tahun setelahnya. Kemudian untuk diagram fishbone-nya seperti ini, Ibu. Jadi setelah kami melakukan pemetaan ternyata tidak hanya satu penyebab saja. Jadi ada berbagai macam penyebab dari manpower, metode, material, dan milieu. Gitu. Kemudian untuk gagasan pemecahan isu yaitu dengan mengoptimalisasi tindak lanjut temuan audit melalui penyusunan SOP dan monitoring internal di SPI UIN Salatiga. Apabila tidak ditindaklanjuti, maka ada beberapa dampak yang akan muncul. Yang pertama, temuan audit berulang tanpa perbaikan, kemudian kerugian material akibat pemborosan anggaran, tercederainya prinsip akuntabilitas publik, dan yang terakhir hilangnya legitimasi auditor dan unit pengawasan. Begitu. Kemudian untuk kegiatannya ada 5 kegiatan. Yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua melakukan penyusunan SOP, yang ketiga membuat format atau template, yang keempat melakukan sosialisasi internal kepada tim dan juga kepada unit kerja terkait, kemudian yang terakhir monitoring dan evaluasi. Ini untuk kegiatan pertama, tahapannya melakukan wawancara singkat dan juga menelaah hasil laporan audit yang sebelumnya dengan output, daftar temuan audit, dan peta permasalahan utama, dan juga ringkasan akar permasalahan. Begitu. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, membuat draft SOP dan melakukan diskusi internal dengan mentor. Dengan output draft SOP,
dan juga dokumen validasi dari pimpinan SPI, yaitu Ibu Waryuna. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang ketiga, tahapannya menyusun template dan melakukan uji coba pada laporan audit tertentu dengan outputnya format laporan audit dan juga petunjuk penggunaan format. Begitu. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, tahapannya membuat bahan presentasi untuk dilakukan sosialisasi, kemudian melaksanakan mini sharing. Begitu untuk outputnya, dokumentasi kegiatan sosialisasi dan juga formulir umpan balik. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir, evaluasi dan monitoring, itu tahapannya memantau minimal 1 atau 2 temuan audit, kemudian mengedarkan survei kepuasan, dan juga mendiskusikan hasil survei dengan mentor. Dengan outputnya, rekap respon unit kerja terhadap SOP dan format, kemudian laporan hasil monitoring awal, dan juga saran perbaikan. Nah, ini untuk matriks jadwalnya, jadi akan dijadwalkan selama latsar dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 19 September, Ibu. Jadi dari 5 kegiatan itu, di minggu pertama untuk kegiatan 1, minggu kedua untuk kegiatan kedua, minggu ketiga kegiatan ketiga, minggu keempat kegiatan keempat, kemudian untuk minggu kelima dan keenam untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, apabila ada kendala, maka saya juga sudah mempersiapkan tahapan antisipasi yang akan kami lakukan. Seperti itu, Ibu. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Mohon arahan dari Ibu Budi Lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wilda sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kepada Ibu Mentor, Bu Waryunah Irmawati, memberikan waktu 3 menit untuk penguatan dan penguatan untuk rancangan aktualisasi Bu Wilda. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Lestari dari Nggih, Bu. Pendidikan Semarang. Salam kenal Ibu. Saya Nggih, salam Waryunah kenal ugi. Irmawati, Nggih. Ketua Satuan Pengawasan Internal dari UIN Salatiga. Nggih. Kemudian Bapak Rois Mustafa sebagai moderator pada siang hari ini. Langsung saja. Yang pertama, ketika kami mendapatkan CPNS yang kebetulan ditempatkan di kantor kami ada 4, kami sangat bersyukur sekali karena selama ini memang ada pekerjaan-pekerjaan karena kami hanya 3 orang, sehingga pekerjaannya begitu full, begitu banyak, sehingga seringkali ada hal-hal yang belum tertata dengan rapi, dengan jelas, dengan efektif, dan dengan efisien. Sehingga dengan kedatangan salah satunya adalah Mbak Wilda Rahmawati Pradina Ningtyas ini, kami sangat terbantu sekali selama masa-masa orientasi di kantor kami. Kebetulan Mbak Hilda kemudian mengangkat tema temuan tindak lanjut temuan audit. Perlu kami sampaikan bahwa memang sesuai dengan tupoksi yang ada di Satuan Pengawasan Internal kantor kami, salah satunya adalah melakukan audit internal. Nah, audit internal tersebut nantinya akan menghasilkan beberapa temuan jika memang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan aturan-aturan atau edaran-edaran, ataupun juga tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan di UIN Salatiga. Maka temuan tersebut perlu ditindaklanjuti. Akan tetapi ada hal-hal yang ketika kita sudah membuatkan template kapan terakhir harus menindaklanjuti temuan tersebut, ada saja yang belum bisa kami close, yang belum bisa kami tutup bahwa temuan tersebut bisa diselesaikan. Padahal temuan tersebut tidak boleh untuk bisa ditemukan di tahun berikutnya. Kalau ditemukan di tahun berikutnya, maka menjadikan temuannya bersifat mayor. Sehingga close atau deadline hasil temuan itu memang harus benar-benar diperhatikan dari masing-masing audite atau dari masing-masing yang kita periksa begitu. Sehingga kami mengharapkan sekali dari awal memang ada tidak sebuah perangkat yang bisa kami pahami dan bisa kami ketahui bahwa
close-nya sekian dan kami punya notice untuk memberikan warning kepada kita, ini kamu apa namanya temuannya harus Sudah sudah selesai di tahun ini habis ya, begitu. Bu. Mohon maaf. Gitu. Ya. Oh gitu ya. Ya J. Ya intinya kami bersyukur mungkin ada Mbak Hilda ini yang kemudian mau membuat itu untuk lebih lancar, lebih efisien kerja kami. Begitu Pak Rois Mustafa. Matur Ya, suwun. terima kasih Ibu Waryunah Irmawati sudah memberikan penguatan atas rancangan aktualisasi Bu Wilda. Selanjutnya langsung kami berikan kesempatan tanya jawab Bu penguji. Waktu 7 menit. Terima kasih pada Ibu Waryunah Irmawati yang kami hormati, kemudian Pak Rois Mustafa selaku moderator dan Mbak Wilda selaku peserta. Mohon izin untuk menambah apa yang disampaikan oleh Ibu Waryunah Irmawati ya. Nah, judulnya itu adalah optimalisasi tindak lanjut temuan audit melalui penyusunan SOP dan monitoring internal di Satuan Pengawasan Internal SPI Universitas Islam Negeri Salatiga. Nanti ditambah tahun ya, Mbak Wilda. Kemudian saya sudah mencermati dari PDF Bu Wilda, itu nanti mungkin agak dibenahi sedikit. Di satuan itu menjadi pada satuan. Nah, terus universitas nanti depannya tambah ID. Itu ya. Nah, karena ini judulnya optimalisasi, berarti sebelumnya kan sudah ada. Maka perlu nanti disampaikan juga data sebelum optimalisasi dan setelah optimalisasi. Lengkap dengan instrumennya dan datanya. Itu ya, Mbak. Kemudian untuk kegiatan 3, itu misalnya melakukan uji coba pada laporan audit tertentu. Nah, di sana outputnya belum ada. Ya. Misalnya mungkin ditambah, outputnya adalah data hasil uji coba dan revisi jika perlu. Ya. Kemudian di tata tulis itu silahkan dicermati juga, masuk berapa ketuk, itu kan di panduannya tuh 7 ketuk, Bu. Kayaknya baru 3 ketuk. Nah, nanti produknya juga harus jelas, Bu Wilda. Coba produknya apa nanti? Selain SOP, apa lagi? Evaluasi, laporan hasil evaluasi. Laporannya. Jadi, terus proses monitoringnya itu nanti bagaimana? Dokumen-dokumen atau video? Output per kegiatan berarti. Apa? Output per kegiatan. Nanti kan harus ada itu. Ketika panjenengan itu SOP kan jelas, SOP itu seperti itu. Tapi ketika panjenengan melaksanakan kegiatan monitoring internal, nah itu kan yang menjadi penting. Kan Bu Mentor, tadi kan apa? Monitoring internalnya itu loh. Nah, bagaimana dokumentasinya, produknya apa? Yes. Mungkin dokumen-dokumen yang sudah dimonitoring, kemudian dilakukan tindak lanjut, dan seterusnya bagian mana, mungkin penjadwalannya, begitu ada temuan, terus ditindaklanjuti, dan seterusnya itu loh. Ya, Bu. Gitu ya. Nanti cermati, karena itu nanti akan ditagih ketika seminar laporan. Ya. Baik. Ngaten mawon, Pak Rois. Ya. Sudah cukup, Ibu penguji? Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan beberapa pertanyaan dan juga saran masukan bagi Ibu Wilda untuk rancangan aktualisasinya. Mudah-mudahan segera bisa ditindaklanjut untuk perbaikan dan juga dilengkapi. Terima kasih Bu Wilda Rahmawati dan Bu Waryunah Irmawati atas waktunya dan dapat meninggalkan ruang ini untuk melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rois, Bu Budi, dan Ibu Waryunah. Ya. Izin saya live grup ya.